Warga Paguyangan Brebes, Jawa Tengah panik menyaksikan bangunan SMP Muhammadiyah 03 Paguyangan ambruk diterjang longsor sedalam 30 meter. Rudal Iran menghantam gedung apartemen di Tel Aviv, Israel. Sejumlah orang dilaporkan terluka. Iran menyatakan siap menghadapi perang hingga 6 bulan. Di sisi lain, Presiden Trump mengklaim kekuatan militer Iran telah hancur. Seberapa realistis Iran mampu bertahan? Benarkah kekuatan militer Iran hancur seperti yang diklaim Trump? Halo, selamat malam pemirsa. Iran mengklaim siap menghadapi perang bersama dengan Israel dan juga Amerika Serikat ini selama 6 bulan. Di sisi lain pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menyebut bahwa kekuatan militer dari Iran ini sudah hancur. Lantas seberapa realistiskah statement dari pihak Iran tersebut dan juga akankah perang ini akan berpotensi meluas menjadi perang di kawasan? Itu yang akan kami bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan bersama saya Vena Kintan, pemirsa, kami juga sudah siapkan beragam informasi menarik lainnya akan menemani malam hari Anda. Langsung saja kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, masakan ayam ini bisa menjadi salah satu menu andalan Anda untuk berbuka puasa. Di Garut, Jawa Barat, pemirsa, ini ada rekomendasi masakan ayam sebagai andalan untuk kemudian ini digunakan ataupun juga dimanfaatkan untuk berbuka puasa. Di sini berbuka puasa dengan pais ayam kampung bakar adalah pilihan tepat karena aromanya yang harum dan lebih sehat, di mana ayam pun dimasak dengan cara dibungkus daun pisang dan kemudian dibakar. Menu pais ayam kampung bakar pemirsa ini memberikan rasa gurih dan juga tekstur yang lembut, cocok disandingkan dengan nasi hangat, sambal dan juga lalapan. Pais ayam kampung bakar adalah kombinasi sempurna antara teknik memasak tradisional yang sehat dan juga cita rasa Sunda yang kaya akan bumbu. Pais ayam kampung bakar dikenal sebagai menu makanan khas warga Cicager, Desa Padasuka, Kecamatan Cibatu, Garut, Jawa Barat di setiap bulan puasa dan juga perayaan Idul Fitri. Ya, selain ayam kampung bakar dari Garut, kita juga punya rekomendasi di Klaten, pemirsa, ada nasi kebuli hidangan, makanan khas Timur Tengah yang ternyata ini cukup populer di Indonesia. Nasi kebuli ini menjadi salah satu menu favorit berbuka puasa karena dihidangkan dengan daging kambing ataupun ayam. Nasi kebuli ini banyak dicari warga untuk berbuka puasa, di mana sebuah warung makan di Pedan, Klaten, Jawa Tengah menyajikan makanan khas Timur Tengah. Untuk satu porsi nasi kebuli disajikan dengan potongan daging kambing atau ayam yang dimasak dengan bumbu rempah. Harga untuk satu porsinya berkisar Rp35.000 hingga Rp48.000. Menariknya dari tempat ini pemirsa, pengunjung ini dapat menikmati nasi kebuli dengan suasana tempo dulu. Dengan cita rasa khas rempah dan suasana yang unik membuat pengunjung rela datang lebih awal agar tak kehabisan. Langsung saja pemirsa, kami akan menghadirkan berbagai rekomendasi untuk berbuka puasa Anda bersama dengan rekan kami yang sudah berada di sejumlah titik. Sudah ada Reihana Mezia ini di kawasan Senayan, Jakarta, kemudian juga Goldi Gumilang di Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Surabaya terlebih dahulu. Goldi, untuk hari ini Anda berbuka puasa bersama apa?
Ya, selamat malam Tiara, Vena, dan juga pemirsa. Hari ini rekomendasi berbuka puasa kita di Warung Padin yang berada di Jalan Keranggan, Kota Surabaya. Di sini sudah tersedia berbagai macam makanan, mulai dari goreng dan juga yang dibakar. Dan tak tanggung-tanggung pemirsa, ini yang bikin menarik dan bikin ngiler kami adalah ada 12 jenis sambal. Di mana ini sambal original ada, sambal bakar juga ada. Kita akan coba sepil satu persatu makanan yang sudah saya pesan di Warung Padin ini. Ini salah satunya pemirsa, kita pesan 2 udang goreng. Kemudian juga di samping ini ada 3 macam ikan bakar yang sudah kami pesan. Yakni ada ikan gurame pemirsa. Ini ikan gurame bumbunya bumbu kecap ya. Kemudian di samping ini juga ada ikan kakap. Ini di bumbu bakar madu. Kemudian yang ketiga ada ikan kerapu bakar bumbu kecap. Selain ini ada juga berbagai menu bakaran atau menu goreng maksud kami. Ini salah satunya adalah ayam kampung. Kemudian juga ada jeroan pemirsa yang kita sudah pesan, ada paru dan juga ada babat. Dan juga ada bebek goreng. Selain itu juga yang saya bilang tadi ada berbagai macam jenis sambal yang tersedia. Banyak sekali pemirsa, mulai dari sambal cowek, kemudian ini juga ada sambal bakar bajak, dan ada berbagai jenis sambal lainnya. Kita coba langsung cobain aja pemirsa ya, salah satu menu di sini. Kita coba mulai di ikan bakarnya. Ini juga pemirsa. Kita nyari dagingnya dulu. Lumer banget ya. Ini pemirsa, kita coba di sambal koreknya nih. Ini pedes banget pasti. Apalagi yang suka lalapannya pete. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Sambelnya nendang banget pemirsa. Jadi kalau pemirsa yang suka makan pedas ini cocok banget. Apalagi ini banyak banget jenis sambal. Sehingga juga bisa nyesuaiin selera makan pemirsa juga. Oke. Kita coba geser ke yang lain ya. Kita coba geser ke bebeknya ini pemirsa. Kalau tadi kita coba pakai sambelnya yang sambal korek, kita coba pakai sambal hijau nih. Ini sambal hijau bakar. Ini ada daun kemanginya. Ini pemirsa. Kita coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bebeknya lembut. Bumbunya juga medok banget kan, biasanya pakai bumbu kuning gitu ya pemirsa ya. Mantep ini. Kita coba sambal-sambal yang lain ya. Ini dengan udang coba ya. Kita coba dengan udang. Ini ada beberapa nih sambal-sambal lainnya ya. Kita coba salah satu lagi ya. Ini yang seger-seger nih pemirsa. Ada sambal sambal rawit dan juga ada sambal mangga. Kita coba yang sambal mangga ya. Ini pemirsa. Bikin ngiler pasti ya. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Udangnya ini fresh banget. Jadi pas makan tuh maknyes gitu bahasanya ya di mulut gitu pemirsa. Semua makanan ini bisa pemirsa dapatkan di Warung Padin yang berada di Jalan Keranggan. Dan dengan berbagai harga ya, mulai dari belasan ribu rupiah. Ini kita minum ya pemirsa ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, ini kita mau habisin dulu karena masih banyak banget. Jadi itu rekomendasi dari Kota Surabaya. Kami kembalikan ke Tiara dan juga Vena di studio. Banget nih kalau dianggurin ya. Segera dihabisin nih kayaknya, atau enggak kita bungkus ke Jakarta. Oke, dari Surabaya maksud kami pemirsa, kami ajak Anda beralih ke rekan kami di Jakarta. Sudah ada Rehana Mezia. Selamat malam Rehana, rekomendasi apa yang bisa Anda sajikan malam hari ini? Halo pemirsa, kembali lagi nih. Lagi-lagi saya merekomendasikan makanan berbuka puasa untuk Anda. Nah, tapi sebelumnya nih saya ucapkan dulu selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan. Nah, saat ini pemirsa saya sedang berada di ikan bakar Patacok Pasar Senayan. Lihat nih, Vena dan juga pemirsa di depan saya itu sudah banyak banget jenis-jenis ikan-ikan dan juga seafood yang sudah disajikan nih langsung oleh Patacok. Nah, di sini kita mulai dari yang pertama. Ini adalah ikan ayam-ayam. Kemudian ini adalah ikan baronang. Nah, ini ikan kue.
Kemudian di sini ada udang saus padang. Nih. Terus ini adalah cumi goreng ikan. Nah, kita akan mulai dulu nih karena saya pecinta sambal ya. Terus udah gitu ini ada banyak banget sambal-sambal yang bisa dicoba khusus buat untuk Anda juga yang mungkin seperti saya pecinta sambal. Nah, saya akan mulai dulu nih dari yang pertama nih pemirsa. Nah, ini dia. Ini adalah ikan ayam. Oke. Langsung sama nasi ya. Sama nasi. Terus kita pakein ini. Ini adalah sambal mangga muda. Saya sudah tidak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah cuci tangan ya pemirsa ya. Teksturnya itu padat. Terus itu bumbunya langsung jadi kayak banyak banget rempah-rempah yang ada di dalam sini. Ini kita coba lagi ikan yang kedua. Wah, kalau ini lembut banget pemirsa. Bahkan baru saya cubit sedikit aja, udah segini kayak ambil. Nah, yang tunggu-tunggu sambal setan. Apakah saya akan kuat menahan kepedesan ini? Kita coba dong, kita buktikan malam hari ini. Makan lagi. Pedes. Wah, pedes banget ini. Terus ini kan kue. Nah, wow, lihat ini pemirsa. Ini dia. Nih, rempah-rempahnya tuh terlihat sekali. Tadi saya sempat melihat juga pembakarannya yang langsung dilakukan oleh owner ya. Terus pasti makan ini lembut. Saya ini colek sedikit sambal terasinya, menggugah selera sekali. Aduh. Makan lagi. Enak. Lembut. Terasa banget. Dan ini juga dibanderol dari harga mulai 50.000 sampai 350.000. Jadi kalau ada yang misalnya sendiri mau makan juga nggak masalah karena ada ukuran ikan yang juga memang kecil. Nah, ini dia. Udang. Cantik sekali warnanya. Makan lagi. Ini ada cumi juga. Cumi crispy ini enak banget. Nah, saya akan menghabiskan ini semua. Tapi mohon maaf saya nggak bisa ngajak-ngajak Vena dan juga Tiara ya. Nanti kita harus buka bersama di sini di ikan bakar Pak Tajo. Untuk sementara saya kembalikan kepada Anda di studio. Rekomendasi sambal-sambalan begitu. Surabaya tadi Goldie dan juga Rehana Mezia di Senayan, Jakarta. Terima kasih semuanya rekan-rekan dan selamat kembali berbuka puasa. Dilanjutkan begitu ya. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Di mana warga Paguyangan Brebes, Jawa Tengah ini panik pemirsa lantaran menyaksikan bangunan MCK SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan yang ambruk diterjang longsor sedalam 30 meter. Inilah detik-detik bangunan yang berada di SMP Muhammadiyah 03 Paguyangan ambruk diterjang longsor pada Minggu kemarin. Warga terlihat panik dan juga berlarian. Tak hanya itu, longsor juga menyebabkan seluruh bangunan ruang kelas di SMP Muhammadiyah 03 Paguyangan terancam membahayakan siswa maupun guru. Alhasil, proses belajar mengajar pun dipindahkan sementara waktu ke Madrasah Diniyah di Desa Cilibur, Kecamatan Paguyangan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah maupun pihak kementerian. Bila dinilai tidak layak lagi untuk ditempati, maka bangunan sekolah di SMP Muhammadiyah 03 Paguyangan akan segera direlokasi. Longsor juga menyebabkan jalan penghubung antar Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bumi Ayu di Brebes terputus.
Ya, tim gabungan kembali menemukan satu jenazah korban longsoran sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Korban yang ditemukan diduga adalah seorang sopir truk. Sekitar pukul 12 siang tadi, tim gabungan menemukan satu korban. Saat ini total korban meninggal dunia berjumlah 5 orang. Diduga korban merupakan sopir truk yang kendaraannya lebih dulu ditemukan pada Minggu malam. Jenazah ditemukan sekitar 5 meter dari truknya dengan kedalaman timbunan sekitar 10 meter. Jenazah korban ditemukan petugas dengan menggunakan alat berat di area timbunan sampah. Saat ini tim SAR gabungan masih mencari 4 korban yang hilang. Adapun jenazah korban yang ditemukan telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Untuk hari ini pencarian menemukan satu korban yang tadi sudah berhasil diidentifikasi pada pukul 16.00, jenis kelaminnya wanita atas nama Justofa Situmorang. Ya. Siapa itu, Bu? Ini infonya adalah warga ya yang ada di sekitaran yang melakukan kegiatan di sekitar TPST ini. Kita menemukannya itu ada di set 2. Itu set 2 itu dari LKP sekitar 50 meter dan itu ada di tumpukan sampah gitu ya. Dan kita langsung evakuasi di 12.05 tadi. Untuk korban yang selamat dari yang kemarin itu ada 4 orang. Kemudian yang meninggal sampai dengan hari ini tadi ada 5 orang. Dan masih pencarian masih ada 4 orang lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Pengadilan Tipikor Jakarta ini kembali menjadwalkan sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Sidang lanjutan ini menghadirkan 8 saksi dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengungkap fakta keterlibatan Nadiem. Sidang pemeriksaan saksi ini akan dilaksanakan dalam 2 sesi. Dan dalam kasus ini, Nadiem bersama terdakwa lainnya disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Komika Panji Pragiwaksono ini memenuhi panggilan pemeriksaan Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penghinaan terhadap adat Toraja. Panji tiba di Barreskrim pada pukul 10 pagi tadi, pemirsa, dan hadir untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Panji mengaku tidak mempersiapkan hal khusus dalam pemeriksaan hari ini. Namun Panji siap menjelaskan kepada penyidik mengenai sidang adat yang telah dilakukan di Toraja beberapa waktu lalu. Di depan nggak mau. Akan yang menanya. Kepala Handphonenya kesenggol. Nggak, hari ini di... Kita kabar mancanegara, pemirsa, serangan rudal koalisi Amerika Serikat dan Israel menyerang depo minyak besar di Iran. Kebakaran besar terjadi di depo minyak Shahran yang berada di pinggiran utara kota Teheran. Israel mengklaim melakukan serangan tersebut dan menyatakan depo minyak tersebut terafiliasi dengan pasukan bersenjata Iran. Api dari depo menjalar ke jalanan setelah tumpahan minyak mengalir ke selokan di tepi jalan. Serangan tersebut langsung dibalas Iran dengan menyerang kilang minyak Israel di Haifa. Serangan ke depo minyak Iran ini menjadi serangan pertama koalisi ke fasilitas minyak Iran. Mojtaba Khamenei, putra dari Ayatollah Ali Khamenei, resmi ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi Iran selanjutnya pada Senin waktu setempat.
Majelis para ahli Iran, sebuah dewan yang terdiri dari 88 ulama, secara resmi menunjuk Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang ketiga. Pengumuman ini pemirsa dikeluarkan tepat setelah tengah malam waktu Tehran pada Senin. Mojtaba yang merupakan putra dari pemimpin tertinggi sebelumnya Ali Khamenei bukanlah nama asing di panggung kekuasaan Iran. Ia dikenal memiliki pengaruh kuat di dalam tubuh pasukan keamanan sekaligus mengendalikan jaringan bisnis raksasa di bawah naungan sang ayah. Majelis menyebut pengangkatan ini dilakukan dengan suara yang tegas dan bulat. Sebagai pemimpin tertinggi, Mojtaba kini memegang keputusan final atas seluruh urusan negara Iran. Allahu Akbar. Sirine darurat terdengar di Tel Aviv, Israel pada Senin waktu setempat setelah serangan rudal baru Iran pada hari Minggu kemarin. Israel menyatakan bahwa sirine tersebut dibunyikan sebagai bentuk peringatan kepada para warga Tel Aviv untuk waspada terhadap kemungkinan serangan berikutnya. Pada hari Minggu kemarin, pecahan rudal Iran menghantam gedung apartemen di Tel Aviv. Pihak berenang Israel menyatakan bahwa setidaknya 1 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat serangan tersebut. Hingga saat ini, Iran masih terus menyerang Israel seiring dengan perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang kian memanas sejak serangan pertama Amerika Serikat dan Israel di Teheran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, pada pekan lalu. Polusi tebal menyelimuti kota Teheran, Iran setelah serangan Israel menghantam depot bahan bakar Aqdasiyeh, Teheran. Terlihat langit kota Teheran cukup hitam dan dipenuhi polusi akibat serangan yang terjadi hari Minggu. Dalam gambaran keadaan pasca serangan tersebut, terlihat juga asap depot bahan bakar Aqdasiyeh membumbung tinggi. Sebelumnya Israel menyerang dan juga meledakkan fasilitas bahan bakar Aqdasiyeh Teheran. Melalui saluran telegram resminya, militer Israel mengkonfirmasi telah menyerang sejumlah fasilitas penyimpanan bahan bakar di Teheran sebagai upaya sistematis untuk memutus pasokan energi bagi kendaraan militer dan operasional pertahanan Iran. Berikutnya pemirsa, foto satelit memperlihatkan kerusakan akibat serangan udara di pangkalan drone Iran di kota Afas serta fasilitas militer di Isfahan, Iran. Visual satelit ini menggambarkan kerusakan masif akibat serangan udara Amerika Serikat dan Iran ke wilayah Iran. Fasilitas yang dikenal sebagai salah satu titik paling sensitif dan dijaga ketat menjadi target serangan. Namun Iran menegaskan tidak akan mundur karena mereka mengklaim memiliki banyak cadangan rudal dan roket untuk melakukan serangan balasan. Rudal Iran kembali mengarah ke sejumlah wilayah di Israel Tengah. Serangan ini membuat bangunan porak-poranda dan kendaraan rusak. Sedikitnya 2 kawasan permukiman Israel terdampak langsung oleh serangan ini. Sementara itu pemirsa, agresi militer Amerika dan Israel terhadap Iran kini memasuki hari ke-9 di mana Israel juga masih terus membombardir wilayah Iran dengan target terbaru depot bahan bakar di sekitar ibu kota Teheran. Selain itu, korban di pihak Iran terus bertambah. Duta Besar Iran untuk PBB Amir Said Irfani mengungkapkan lebih dari 1.300 warga sipil tak berdosa telah gugur dan juga ribuan lainnya terluka akibat serangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Sementara di Israel, 10 orang yang dilaporkan tewas dan 6 personil militer Amerika gugur.
Sejumlah warga dilaporkan terluka setelah sebuah drone Iran menghantam kawasan permukiman di Bahrain pada Senin waktu setempat. Kementerian Dalam Negeri Bahrain menyatakan serangan tersebut terjadi di wilayah Sid, selatan ibu kota Manama. Serangan tersebut merusak sejumlah rumah warga dan beberapa orang juga dilaporkan mengalami luka-luka dengan satu korban berada dalam kondisi serius. Sebelum serangan terjadi, pemerintah Bahrain sempat membunyikan sirene peringatan. Serangan terbaru drone ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran sejak 28 Februari yang menewaskan lebih dari 1.200 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat militer. Citra satelit menunjukkan kerusakan di Bandara Internasional Mehrabad Iran setelah dihantam serangan udara. Gambar satelit pada tanggal 7 Maret menunjukkan kondisi sebelum dan sesudah serangan di Bandara Internasional Mehrabad Tehran, Iran. Terlihat bagian area bandara ini mengalami kerusakan setelah terkena serangan udara. Data dari sistem pemantau kebakaran NASA juga mendeteksi aktivitas panas di area bandara pada pukul 1:50 waktu setempat. Hal ini diperkuat oleh laporan media Iran Tasnim yang menyebut serangan udara menghantam Bandara Mehrabad pada hari yang sama. Ya, itu tadi pertanyaannya pemirsa, seberapa realistis sebenarnya klaim Iran tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan 3 narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya akan langsung sapa satu persatu. Yang pertama di sebelah saya sudah ada Mas Wibawanto Nugroho Widodo PhD yang merupakan pakar geopolitik dan keamanan nasional. Mas Wibawa, selamat malam. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir secara langsung. Kemudian juga di sebelahnya sudah ada Profesor Ali Mudhanif yang merupakan pengamat Timur Tengah dari UIN. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, di ujung sana sudah ada Mas Syahroni Rofi'i yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Mas Syahroni, ketemu lagi kita. Ya, selamat malam Mbak Tiara. Selamat malam juga. Oke, baik, saya langsung ke Mas Wibawa terlebih dahulu ya. Kalau kita melihat statement kepercayaan diri Iran yang menyebut bahwa perang ini nantinya akan mampu dijalani selama kurang lebih 6 bulan, Anda melihat ini memang real kemampuan militer dari Iran atau sebenarnya hanya propaganda saja? Jadi kalau doktrin perang Amerika itu shock and awe. Jadi memberikan shock, kaget, dan juga penyelesaian konflik militer secara cepat. Itu cara Amerika? Target adalah force, jadi counter force strategi, bukan counter value. Itu satu. Yang kedua, kalau dari perspektif Iran, tidak mungkin menghadapi conventional power dari US military. Tidak mungkin. Ya. Jadi kalau dibilang kekuatan head to head secara konvensional military, itu udah pasti kalah. Karena overwhelming power yang dimiliki oleh Amerika, apalagi ditambah Israel. Tapi di Iran itu, dia punya doktrin perang, yaitu yang dikenal dengan strategic endurance warfare. Itu sudah diterapkan di dalam perang Iran-Irak di masa lalu, yang dikenal dengan doktrin strategic patience and resistance. Itu ya, di mana mereka itu tahu ya, dengan kekuatan misil terbesar, salah satu yang terbesar di Timur Tengah, ya, untuk mendeter, menangkal lawan masuk sebagai senjata untuk anti akses, ya, dan area denial, ya, itu sifatnya backbone. Artinya begini, mereka punya yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Itu satu, ya. Yang berikutnya mereka itu menerapkan yang namanya gray zone tactics atau asymmetric warfare di domain laut. Biasanya di Teluk Persia. Cara-cara gray zone tactics, ya. Yang berikutnya adalah mereka tuh mempunyai proxy based, ya, proxy based regional militia. Jadi kekuatan militer Iran itu tidak stand alone. Memang secara konvensional militer mereka mungkin cepat kalah oleh Amerika. Sekalipun penggerak dari militer tersebut, Khamenei sudah tidak ada ya? Ya, itu kan kalau dari perspektif kingpin target. Kalau dari perspektif semangat juang dan struktur organisasi dan komando yang terdesentralisasi, itu menjadi kurang relevan. Tertangkap satu kingpin gitu ya, Prof, ya. Nah, jadi mereka punya banyak sel milisi di kawasan. Ya, itu menjadi kekuatan mereka. Misalnya mereka ada Hezbollah, mereka ada sel di Yaman, mereka ada sel di Irak, ya. Mereka ada sel di mana-mana. Belum lagi great powers involvement yang against Amerika, begitu ya, yang bisa terlibat
baik langsung, tidak langsung, terlihat atau tidak kelihatan. Seperti misalnya intelligence information, Ya. teknologi militer, ya. Misalnya lagi supply untuk drones, kemampuan drones ya, dan juga diplomatic support di United Nations. Nah, ini semua bisa memperpanjang yang namanya perang berlarut. Jadi tujuan politik dari Amerika, karena Amerika itu berperang dengan cara Clausewitz, harus jelas tujuan politiknya. Contoh dulu waktu perang Irak, Colin Powell ditugaskan untuk mengusir tentara Irak dari Kuwait. Tetapi Colin Powell tidak mau mengejar Saddam Hussein ke Irak, karena itu bukan tujuan politik awal. Nah, tujuan politiknya ini yang sekarang menjadi perdebatan di Washington sendiri. Yang pertama memang mau menumbangkan rejim, dengan skenario setelah itu adalah rejim yang mau negosiasi dan berganti rezim, rakyat langsung mendukung. Ternyata skenario tidak terjadi seperti itu dalam time frame 1 minggu. Ya. Nah, sehingga ada kemungkinan ini bergeser tujuan politiknya. Nah, ini dihadapi oleh Iran dengan satu semangat juang sebagai mantan superpower bangsa Persia. Oke. Nah, dulu kita tahu ya Prof ya, Assyrian kuno, Baik. Mesir kuno, Babylonian, Persian, ya, Greece, Makedonia, Roman Empire, Ottoman Empire, sampai American sekarang. Nah, jadi mereka punya semangat juang di situ. Terus yang kedua, mereka punya sel-sel yang cukup untuk melakukan perang berlarut, dan itu tidak hanya di dalam jurisdiksi Iran. Mereka punya banyak sel. Di Oke. Irak punya sel, di Yaman punya sel, gitu, di Gaza punya sel. Libanon punya sel. Ya. Nah, Libanon itu kalau udah jadi Hezbollah terlibat di situ, itu udah front utaranya Israel. Jadi melebar kan? Dan mereka mempunyai kemampuan melaksanakan operasi militer laut dengan cara asimetrik atau gray zone tactics di wilayah Persian Gulf. Baik. Dan belum lagi Selat Hormuz sudah di Ditutup. Nah, Oke. itu Baik. doktrinnya. Jadi secara ya. tidak langsung apa yang kemudian ini sudah diklaim Iran ini sebenarnya realistis begitu ya secara kemampuannya. Saya izin bergeser betul. terlebih dahulu ke Mas Syaroni. Mas Syaroni, sebenarnya kalau Anda dari pandangan hubungan internasional begitu ya, melihat statement yang disampaikan oleh Iran ini, apakah memang ditujukan untuk publik domestik saja atau sebenarnya ingin merubah psikologi internasional? Ya, tentu Iran dalam posisi defense gitu ya. Jadi Iran merasa bahwa selama ini mereka memilih jalan diplomasi, bahwa dunia modern ini menghendaki urusan-urusan konflik itu diselesaikan di meja perundingan. Itu tata cara masyarakat modern menyelesaikan konflik begitu. Namun dalam perjalanannya ketika negosiasi dilakukan ada serangan begitu. Sehingga dari sisi diplomasi sebetulnya Iran di atas angin gitu. Karena belum ada pembicaraan di PBB urusan Iran ini kita serang karena memiliki senjata nuklir. Itu tidak pernah ada perdebatan di Security Council misalkan atau di Majelis Umum. Hanya kekhawatiran Amerika saja. Betul, hanya kekhawatiran Amerika dan Israel begitu. Sehingga saya kira Iran sedang menunjukkan kepada dunia bahwa inilah dunia hari ini. Hukum internasional tidak berlaku begitu ya. Kemudian ada serangan terhadap non-kombatan begitu. Bahwa dalam situasi perang kan kombatan dan kombatan itu harus dibedakan gitu. Tapi ini sekolah yang jadi target. Ada ratusan anak sekolah yang meninggal, itu jelas mencederai hukum internasional. Artinya Iran dalam posisi menunjukkan kepada dunia bahwa kami dalam posisi self defense begitu, maka setelah itu sasarannya adalah retaliation. Serangan balik itu juga tujuannya ke pangkalan-pangkalan militer AS. Kan belum pernah pemimpin Iran mengatakan serangan akan ke Washington gitu, tetapi ke aset-aset militer Amerika dan Israel gitu. Nah, kemudian selanjutnya dalam 1 minggu terakhir begitu dinamikanya cepat begitu. Bahwa kalau dari sisi Amerika dalam 1 minggu operasi ini akan sukses dan ada regime change gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya ternyata tidak terjadi. Justru di internal Iran itu solid begitu, tidak ada chaos. Kemudian di level pimpinan yang tadinya Ayatullah Khomeini meninggal, dalam waktu yang tidak terlalu lama ada penggantinya sekarang, Mujtaba Khamenei, putra dari Khomeini begitu. Dan saya kira dengan terpilihnya pemimpin baru dari atau Ayatullah begitu, saya kira tentara Iran akan kembali solid begitu, dan saya kira Iran dalam posisi menantang ini
untuk menunjukkan kepada kalau Amerika terus menyerang, kami akan membalas gitu. Dan saya kira sekarang situasinya berbalik begitu. Justru Iran yang ingin menantang Amerika untuk Perang berlanjut gitu ya. Dan saya kira Iran membaca bahwa keresahan negara tetangga itu ada begitu. Negara-negara Teluk kan khawatir. Sekarang harga minyak naik begitu. Kemudian Bahrain bahkan mengeluh instalasi minyak air ya, penyulingan air itu bersih. Kalau air tidak ada berarti kan hotel-hotel di Teluk itu akan berhenti begitu. Dan bahkan juru bicara militer Iran mengatakan begitu, biarkan saja harga minyak jadi 200 biar kita perang terus gitu. Nah, itu statement yang saya kira perang urat saraf lah di media gitu. Perang urat saraf. Oke, kalau dari pandangan Prof. Ali sendiri, mengingat juga ada statement yang kaitannya dengan senjata-senjata yang dikeluarkan oleh Iran ini ternyata bukan senjata-senjata mereka yang versi canggihnya, yang terbaiknya, atau bahkan yang terbaru begitu. Seberapa realistis sebenarnya perang yang kemudian ini nantinya menurut Iran akan diperpanjang sampai 6 bulan? Saya kira benar bahwa bahkan mungkin bisa bertahan melebihi 6 bulan kalau misalnya prediksi Trump atau klaim lah ya Donald Trump untuk bisa mengalahkan sampai penetrasi lalu kemudian sampai okupasi Iran dalam jangka 4 bulan. Saya kira terlalu mengada-ada ya, terlalu wishful lah, terlalu berharap-harap. Karena Iran ini menambahkan dari berbagai variabel yang disampaikan oleh Mas Bawa dan Pak Saroni, adalah satu dari sedikit negara di Timur Tengah yang state penetration-nya itu begitu nyampe ke bawah. Jadi dukungan terhadap perang itu berbeda ketika Amerika melakukan regime change pada Libya Gaddafi, atau Saddam Hussein di Irak, atau mungkin juga Bashar Assad di Syria, karena elit-elit di negara itu seperti lapisan tipis dari penguasa yang didukung oleh militer dan seterusnya, tapi rakyatnya tidak mendukung. Iran ini agak lain. Dia mempunyai solidaritas kuat secara nasional yang pemimpinnya didukung oleh rakyat mayoritas, kecuali daerah-daerah semacam Kurdi gitu ya. Tapi untuk ukuran sebuah negara di Timur Tengah, state penetration Iran sangat ampuh. Sehingga dengan itu mereka percaya diri untuk bisa menantang kemampuan Amerika mengalahkan Iran dalam perang ya, tidak tempur. Kalau tempur mungkin saat ini Iran kalah lah ya, tapi dalam peperangan dia mempunyai legitimasi moral yang baik secara internasional, secara hukum internasional, lalu kemudian rakyatnya mendukung. Kalau kita lihat misalnya perayaan ketika Ali Khamenei berduka ya ketika Ali Khamenei meninggal, lalu kemudian perayaan ketika Mustafa terpilih sebagai supreme leader di Iran, itu memperlihatkan bahwa rakyat keluar untuk mendukung sikap Iran menantang Amerika. Selain itu memang dengan posisi strategisnya menyangkut Selat Hormuz, lalu kemudian juga milisi-milisi di sekitar Timur Tengah, lalu kemudian negara-negara tetangga yang dicoba diseret untuk bisa masuk ke dalam gelanggang perang, itu semakin menjadikan Iran sebagai negara dengan kemampuan secara moral untuk menantang Amerika berperang secara lebih panjang dengan senjatanya, kekuatannya lebih besar dan percaya diri secara moral bahwa mereka sah didukung dunia internasional. Belum lagi yang disampaikan oleh Pak Wibawa, misalnya seandainya great powers involvement terhadap peperangan ini semakin panjang. Nah, keterlibatan great powers ini harus kita antisipasi karena aliansi yang dimiliki Iran kan tidak terlalu solid sebagai NATO ya. Jadi dia bukan sebuah organisasi aliansi yang established lah, tapi lebih strategis misalnya Cina maupun Rusia. Dari segi kepentingan mereka hanya mau terlibat kalau kepentingan nasional mereka khususnya menyangkut akses terhadap energi Iran yang sudah mulai dibangun dengan yuan, lalu dengan Rusia dengan non-dolar dan sebagainya. Itu kalau sampai terganggu, mereka sangat mudah ikut ke dalam gelanggang perangan. Dengan Selat Hormuz yang ditutup sekarang ini, lalu kemudian Iran juga secara eksplisit mengatakan bahwa hanya Rusia, Cina, dan beberapa negara yang dibolehkan melintasi, itu menunjukkan bahwa mereka sudah
mengantisipasi bagaimana seandainya terjadi gangguan kepentingan nasional negara-negara itu sangat mudah menjadi perang dunia ketiga. Transisi menuju perang dunia ketiga itulah yang sekarang ini kita lihat. Dengan keterlibatan beberapa negara-negara yang kemudian ini ada di balik Iran, ada di belakang Iran begitu ya. Saya nanti juga akan ke Mas Wibawa ya berkaitan dengan tadi statement yang sudah disampaikan juga. Iran percaya bahwa saat ini senjata-senjata yang kemudian ini digunakan ini bukanlah senjata yang paling baru, tapi sebenarnya apa makna di balik pernyataan itu? Tapi dijawab nanti, Mas Wibawa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Mas Wibawa. Mas Wibawa, Iran sendiri menyebut bahwa senjata-senjata yang kemudian ini digunakan ini sebenarnya masih senjata yang lama. Secara strategi militer, apa makna di balik ini? Jadi gini Mbak, yang pertama pernyataan Presiden Trump bahwa ini akan sudah selesai semuanya, itu tidak lepas dari operasi informasi. Dalam perang itu seperti itu. Ya. Jadi di satu sisi mengatakan bahwa Iran itu sudah lumpuh, tapi di sisi lain beliau juga tahu bahwa masih mungkin melawan. Tapi sebagai Presiden Amerika harus mengatakan bahwa mereka sudah lumpuh. Itu satu poin. Yang kedua, Presiden Trump punya tujuan. Tujuan politiknya adalah mengganti rezim dengan rejim baru yang bisa diterima oleh semua orang. Oleh rakyat, oleh Amerika, oleh Israel, oleh negara-negara Sunni, dan oleh Rusia, China, dan Great Power competitors negara-negara di belakang. Nah, itulah sekarang ya yang berusaha, yang oleh rejim sekarang akan dicegah mencapai ke tujuan politik itu. Nah, tadi Prof sudah menjelaskan. State penetration-nya susah Iran itu. Kenapa? Selain mereka itu mantan superpower bangsa Persia, ya, salah satu stakeholder terbesar di Timur Tengah selain Yahudi dan juga Arab. Mereka itu Syiah yang sejak tahun 79, ya Prof ya, mereka itu mengadop yang namanya doktrin Mahdaviyah. Ya, jadi mereka percaya dari Syiah itu ya Prof ya, bahwa Imam ke-12 sudah pergi dari abad 9 dan itu akan datang sebagai Imam Mahdi. Dan selama Imam Mahdi itu belum datang, ya berarti kita tuh akan menghadapi banyak yang tidak adil di dunia ini. Nah, di tahun 79 doktrin itu dimasukkan oleh Khomeini ke dalam struktur negara, terinstitusionalisasi kepada orang Iran saat ini. Yang lahir tahun 79, sekarang udah seusia saya, hampir 50 gitu kan. Dan mereka percaya bahwa rejim pemimpin Iran ini itu melaksanakan tugas yang namanya wilayat al-faqih gitu. Jadi artinya mereka adalah menjaga umat supaya mereka itu aman dari semua ketidakadilan dunia ini sampai Imam Mahdi datang. Nah, itu kepercayaan teologis yang sudah masuk ke dalam sanubari mereka. Nah, itu sangat kuat membentuk nilai juang. Nah, gitu loh. Jadi rejim boleh berganti, tapi semangat itu tidak. Nah, jadi semakin mereka berperang, semakin mereka melawan apa yang mereka anggap, ya dipersepsikan oleh Khomeini bahwa itu adalah Israel dan Amerika sejak 79, ya. Itu menurut mereka kalau mereka melawan itu akan mempercepat Imam Mahdi datang. Kira-kira begitu. Ya, walaupun pemikir Syiah juga banyak yang tidak sepakat dengan integrasi teologi eskatologi Islam Syiah dimasukkan ke dalam kehidupan bernegara, nilai-nilai strategic culture, akhirnya menjadi strategic culture bangsa Iran. Nah, yang ketiga, kondisi politik sekarang. Kondisi politik sekarang itu kan terfragmentasi. Ya. Ya, tadi Prof sudah terangkan, banyak kepentingan transaksional antara Iran dengan siapapun yang menjadi kompetitornya Amerika, dan dalam ini Presiden Trump. Jadi ini berat ya kalau hanya harus diselesaikan dalam waktu hanya 6 hari, 7 hari gitu. Jadi Iran sendiri kalau mengatakan senjata kami masih banyak, itu juga setengah benar setengah salah gitu. Tetapi nilai bagian dari strategi juga, semangat ada perang informasinya, saya worry juga. Tapi poin saya adalah di dalam perang itu sekarang bicara hidup mati ya Mbak. Tadi kita sudah diskusi sebelumnya. Jadi kalau tidak selesai dalam 7 hari, bukan berarti bisa selesai dalam hari ke-8 atau 9. Mungkin jadi hari ke-70. Nah ini krusial. Nah ini Iran tahu persis gitu loh. Jadi target-target Amerika untuk menyelesaikan dalam waktu seminggu, 2 minggu, itu berusaha dipatahkan. Jadi one step at a time. Jadi mereka memastikan, oke, Amerika menang, tapi mungkin victory. Kemenangan itu berdarah-darah. Dan susah untuk Amerika masuk, ya. Pasukan darat masuk, karena tadi Prof sudah menerangkan state penetration-nya itu. Jadi mungkin tidak hanya ada clash antara satu etnis dengan etnis lain, tetapi mungkin mereka bersatu melawan apapun yang dianggap sebagai
benturan dari nilai ideologis yang mereka telan selama ini, yang sudah Yang mereka percaya itu didoktrin tadi ya. oleh Khomeini sejak tahun 79. Baik, Dan tentu mereka itu tidak mudah untuk sekarang kemudian mereka udah usia dirubah. 50, siap memimpin Iran gitu, lahir tahun 79 kan. Masuk ya, Bro, berperang ya. pun dengan cara seperti itu. Nah, begitu. jadi gitu. Oke, Ya. baik. Sebelum saya lanjutkan dialog menuju ke Mas Aroni begitu ya, kita lihat terlebih dahulu seperti apa kemudian ini kondisi terkini di Iran pada hari ini. Selamat malam waktu Jakarta, Sayyid Idrus. Bagaimana kondisi Anda dan juga di sekitaran Anda pasca serangan yang kemudian ini terus dilancarkan oleh Amerika Serikat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia dan selamat sore waktu Iran. Saat ini sekitar pukul 4 waktu Iran ya. Biasanya sekitar 1 jam lagi rudal-rudal rezim Zionis Israel dan juga Amerika akan diluncurkan ke beberapa kota, ke setiap kota di Iran. Karena seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya biasanya dari penyerangan itu dari sekitar jam 5 sore sampai jam 7 malam. Kurang lebih di waktu bukanya masyarakat Muslim Iran. Saat ini keadaan masih saya juga baru aja ngiter-ngiter di jalanan. Keadaan masih cukup normal, keadaan masih cukup kondusif. Masyarakat walaupun tahu bahwa rudal-rudal rezim Zionis Israel dan juga Amerika terus menghantami kotanya, tapi tetap keluar ke jalan, tapi tetap menjalankan kehidupannya dengan normal. Toko-toko masih tetap buka, pasar swalayan barang-barangnya juga masih tetap full, tidak ada kepanikan dari masyarakat Iran karena belum ada izin. Baik, silakan. Ya. Terus? Ya, bahan-bahan pokok masih tetap ada di pasar-pasar swalayan. Tidak ada kepanikan dari masyarakat yang menyebabkan masyarakat itu menyerang istilahnya pasar-pasar swalayan untuk berebutan bahan-bahan pokok. Semuanya masih normal. Kemarin kita ketahui bahwa salah satu depo bahan bakar minyak terbesar di Teheran itu sempat dibom dan apinya itu masih sampai sekarang seperti yang saya ketahui masih belum padam. Tapi harga bensin dan harga bensin di Iran dan di seluruh kota di Iran belum ada kenaikan sama sekali. Kita pun masih memiliki listrik, memiliki air dan memiliki gas yang normal. Jam 4 sore di setiap kota di Qum telah diumumkan masyarakat akan turun ke jalan melakukan pawai untuk mendukung pemimpin mereka yang baru. Jadi boleh dikatakan masyarakat Iran saat ini sekali lagi mendapatkan semangat baru untuk tetap berjuang dan untuk tetap menerusi istilahnya tetap menghantar atau tetap menghadang segala macam serangan dan tetap membalas segala macam serangan dari rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Sepertinya apa yang saya pantau dari keadaan masyarakat Iran dengan terpilihnya pemimpin terbaru atau pemimpin mereka yang terbaru atau rahbar mereka, pemimpin tertinggi spiritual Islam Iran yang ketiga, mereka mendapatkan semangat baru dan mereka mendapatkan semangat juang baru dan kemungkinan ini menjadi babak baru dari perjuangan Republik Islam Iran melawan agresi dari rezim Zionis Israel dan juga Amerika. Oke, baik. Jadi serangan demi serangan ini masih terus terjadi di Iran. Sekalipun begitu, aktivitas masih kondusif dan juga berjalan secara normal di sana. Terima kasih atas laporan Anda, Sayyid Idrus, langsung dari kota Qum, Iran. Selalu jaga keselamatan Anda di sana. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan ke Mas Aroni. Mas Aroni, kita ketahui bahwa memang tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa kemampuan Iran, baik itu doktrin yang kemudian disampaikan, ideologi mereka, militansi mereka, kemudian juga kemampuan militer ini sangat kuat, strategi-strategi perangnya juga terkenal sangat kuat. Lantas apakah Anda secara hubungan internasional begitu ya, ini membaca bahwa Iran ini memang sengaja memperpanjang waktu untuk kemudian ini menciptakan perpanjangan waktu perang yang dalam tanda kutip mahal bagi Amerika Serikat? Ya, yang terjadi kan memang asymmetric warfare gitu ya. Jadi yang satu begitu superior gitu ya, Amerika superior banget, ditambah Israel begitu melawan Iran sendirian begitu. Artinya dari sisi kekuatan ini tidak imbang begitu, sehingga yang bisa dilakukan Iran adalah menggunakan strategi alternatif, yaitu menggunakan drone misalkan begitu. Nah kemudian seperti yang disampaikan Pak Wibawa gitu, bahwa memang Iran ini memiliki karakter yang khas begitu, bahwa ketika pemimpin tertinggi meninggal, sistem terus bekerja begitu.
Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh reporter TV One yang ada di lokasi begitu, bahwa tidak ada sesuatu yang ada kepanikan dan seterusnya. Tidak seperti potret, misalkan seperti yang disampaikan Prof. Hanif tadi, dulu ketika targetnya adalah Libya, dalam hal ini Gaddafi begitu, ketika wilayah udara dihancurkan begitu, kemudian ada perlawanan di darat begitu, sehingga itu terukur gitu kan. Jadi ketika darat, udara itu udah lumpuh, maka oposisi menyerang di darat menggunakan persenjataan yang mereka miliki, sehingga dari atas lumpuh, dari bawah juga lumpuh, sehingga operasinya berjalan cepat begitu. Nah, kalau yang sekarang ini kan Amerika menggunakan serangan udara begitu, dibantu oleh Israel atau mereka berkoalisi. Jadi serangan itu jarak jauh begitu, sehingga sulit diukur begitu sampai kapan ini serangan dilakukan. Apalagi kalau bicara rudal-rudal yang digunakan oleh Amerika ini kan mahal ya, satu rudal itu 1 miliar begitu. Di sisi lain Iran melawan dengan drone yang harganya $20.000 begitu. Artinya ini dari sisi cost lebih besar dikeluarkan oleh Amerika ketimbang Iran maksud saya. Nah, kemudian di tengah-tengah itu Iran juga menggunakan strategi yang pertama di domestik begitu, mereka sudah mempersiapkan kalau ada perang panjang, Iran sudah meluncurkan skema mosaic defense namanya. Artinya di setiap daerah itu dibentuk semacam kodim gitu ya. Dan di setiap kodim itu memiliki otoritas untuk menyerang. Walaupun tidak ada perintah dari pusat, tetapi yang di daerah itu berperang dengan komando yang ada di daerah masing-masing begitu. Artinya sistem mereka ini jalan begitu. Sehingga wajar tadi kalau di saat masuk ke hari ke-9 ini ya, tapi di dalam negeri tidak ada gejolak begitu. Orang masih pergi ke supermarket begitu ya. Kemudian di sisi lain harapan Amerika ada bantuan dari faksi Kurdi gitu ya, dari Irak begitu. Itu belum bergerak sudah dideteksi oleh Iran, di intercept. Akhirnya milisi Kurdi nggak jadi masuk gitu. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bisa panjang, ini tergantung Amerika begitu. Jadi durasinya bisa panjang tergantung Amerika, dan Iran dalam posisi nothing to lose gitu, karena mereka modenya survival gitu ya. Jadi kalau mereka nyerang ya kami balas begitu. Dan jangan lupa Mbak Tiara bahwa ke depan ini kelihatannya negara-negara sudah mulai mengadopsi model peperangan panjang gitu. Seperti kita tahu di Ukraine gitu. Ini perangnya sudah masuk tahun kedua. Nah, ini baru 1-2 minggu gitu ya. Nah, kalau 1 bulan, 1 tahun ini, baik, Pak Saroni, kita tidak bisa membayangkan gitu harga BBM dan macam-macamnya itu. Oke, baik. Saya harus jeda terlebih dahulu karena memang waktunya terbatas sekali. Nanti saya mengarah ke Prof. Ali begitu ya, melihat bagaimana kemudian ini tadi sudah disinggung sedikit sebenarnya. Kemungkinan perang ini akan memanjang, terutama dengan proxy war begitu ya, Prof. Ali nanti dijelaskan. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Prof. Ali. Prof. Ali, sebenarnya kalau konflik ini semakin meluas begitu ya, dengan eskalasi yang terus meningkat, seberapa mungkin proxy war ini kembali terjadi? Tampaknya memang proxy war ini sekarang ini masih disimpan oleh semua kekuatan ya, baik itu pihak Iran dengan milisi-milisinya yang tersebar di Timur Tengah, maupun negara-negara clients dari Amerika di Timur Tengah sendiri, Qatar atau yang lain masih belum bunyi nih suaranya, semacam apa mereka harus bergerak. Hanya gangguan kecil dari Houthi maupun Hezbollah di Lebanon. Tapi apa yang harus disadari oleh pengambil kebijakan pertahanan di Amerika Serikat adalah bahwa Iran benar-benar sudah mempersiapkan perang ini sekian lama. Dan tidak terdeteksi karena dia terisolasi dari embargo, lalu kemudian sanksi dan sebagainya. Tetapi secara perlahan dan pasti menyiapkan senjata alternatif dan seterusnya untuk bisa mengatasi apa yang oleh Pak Saroni tadi sebut asymmetric konflik gitu ya. Jadi dia tidak akan menyerang duluan, tapi dia sadar betul bahwa sebagai negara kecil yang di bawah adidaya, dia akan diserang. Bahwa attack oleh Amerika maupun Israel ada imminent bagi Iran. Setidaknya 2 dekade belakangan pasti akan terjadi. Nah, disitulah sebenarnya dia mempersiapkan senjata-senjata untuk menekan ini dalam rangka memperpanjang prolonged war menjadi satu perang yang lebih strategis. Pertama-tama adalah mencari justifikasi internasional,
bahwa dia layak bertahan dan semakin mendorong persepsi publik bahwa Trump adalah presiden yang haus perang, haus darah, ingin menyelesaikan dengan cara yang crazy gitu. Israel juga begitu. Dia mencari justifikasi itu. Motif untuk bertahan dengan sendirinya oleh Iran sangat kuat memperpanjang ini. Disitulah pentingnya untuk melihat bagaimana Iran didukung rakyatnya. Itu selama ini Iran mendiseminasi nilai-nilai kultural masyarakat Syiah, yakni bersifat mesianistik ya. Jadi bahwa dalam satu episode tertentu dalam sejarah manusia itu selalu ada yang disebut sebagai Imam Mahdi. Dan selalu ditegaskan di sekolah, di masjid-masjid keagamaan mengatakan bahwa jika terjadi konflik dan dipersepsikan Iran menjadi masyarakat Iran menjadi korban, itu perang ini adalah dalam rangka menyambut datangnya Imam Mahdi. Itu luar biasa kuat. Tentu saja tidak masuk akal bagi masyarakat modern. Ukuran modernitas menjadi lain di sini. Tapi bagi masyarakat yang tertindas di Jawa, dimanapun, selalu ada ideologi mesianistik yang melekat dalam masyarakat itu dan menjadi senjata ampuh untuk bisa mendengarkan perlawanan yang sangat panjang. Dan itu kalau tidak diantisipasi rugi buat Amerika. Bukan rugi dalam pengertian kalah perang, tapi secara ekonomi, perdagangan dan sebagainya, dampak itu semua dia bisa mengalami krisis di dalam negeri. Oke, saya bergeser ke Mas Wibawa. Mas Wibawa, sebenarnya kalau kita melihat adanya konflik yang berkepanjangan, termasuk tadi kemungkinan perang proksi begitu ya, negara-negara mana sih yang nantinya paling besar potensinya untuk terseret? Jadi strategi culture, cara bangsa itu memahami bagaimana berjuang untuk mempertahankan survivalnya dan advance ya, yang seperti diterangkan oleh Prof tadi, itu sangat besar pengaruhnya, itu fundamental. Ya, doktrin itu begitu mengakar sekarang, doktrin Mahdafiyat itu, kedatangan Imam Mahdi yang mana sekarang itu perjalanan menuju masa depan. Ini bagian dari menyambut masa depan yang baik. Itu dalam perspektif mereka. Jadi itu akan menjadi elemen yang bisa, bahkan saya menduga tesis saya bisa membakar semangat masyarakat Sunni juga di sekitar. To some extent. To some extent. Jadi Iran sekarang menggunakan yang namanya prinsip war of attrition. Jadi membuat capek lawan, ya, membuat panjang dengan cara-cara asimetris. Tidak mungkin cara face to face simetris, tapi caranya asimetris tadi Mas Sori diterangkan. Ini eskalasinya naik, melebar, tujuan cuma satu. Tujuan politik Amerika yang didefinisikan oleh Presiden saat ini, Presiden Donald J. Trump, tidak tercapai. Dan Presiden Trump punya deadline. Kapan, Prof? Sebelum mid-election November 2026. Iya, betul. Karena mid-election November 2026 itu akan memilih 100% anggota Kongres dan sepertiga anggota Senat. Pada saat perang ini tidak selesai di November 2026, berarti tesis policy dari Presiden Trump MAGA, Make America Great Again, atau pendekatan Monroe yang diulang, di mana Amerika harus fokus lebih kepada diri sendiri, bubar. Jadi akhirnya tergerus energi perhatian semuanya kepada itu jangka panjang. Tetapi kalau kita berbicara mengenai negara-negara, siapa singkat saja mungkin yang kemudian ini dalam waktu dekat akan terlibat? Ya pasti negara Gulf Council. Negara Gulf Council semua akan kena. Satu. Yang kedua, ya pasti keterlibatan great power competitors dari Amerika akan semakin terlihat. Nah, ini arahnya akan menjadi, itu kalau Mbak tanya begitu, itu roadmap menuju Perang Dunia Ketiga. Jadi kita bisa membahas apakah ini menjadi variabel-variabel ini cukup untuk arahnya ke Perang Dunia Ketiga? Udah cukup. Mas Aroni juga anggapi, berkaitan dengan Perang Dunia Ketiga ini apakah artinya memang sudah di depan mata? Ya, kalau bicara Perang Dunia Ketiga kan memang harus ada clash langsung antara Amerika versus great power, entah itu China atau Rusia. Nah, situasi seperti ini belum menunjukkan gitu ya. China dan Rusia masih, misalkan China mengatakan bahwa segala sesuatu harus diselesaikan dengan jalan perundingan gitu. Kemudian Rusia juga tidak terlibat langsung, tetapi memberikan informasi intelijen gitu. Ini tanda-tanda bahwa seperti Perang Dingin Jilid 2 gitu ya. Artinya kan saat Perang Dingin itu konflik di lapangan terjadi, tetapi negara-negara besar itu menggunakan proksi ya untuk bertempur di darat gitu. Dulu saya kira Amerika mengalaminya ketika Perang Vietnam begitu. Nah sekarang medannya ada di Iran dan saya kira Amerika harus
bersiap siaga begitu kalau ingin meladeni perang panjang, karena seperti yang disampaikan Prof Hanif tadi bahwa Iran sudah mempersiapkan ya, karena selama ini kan sejak 1979 begitu persepsi pemimpin Iran itu kan ancaman itu datangnya dari Amerika dan Israel begitu. Maka sepanjang periode itu mereka selalu memompa semangat dan spirit bahwa suatu saat perang akan terjadi dan musuh kita adalah Amerika atau Israel begitu. Maka di dalam negeri terus dipompa, pasukan Garda Polisi terus diceramahi dengan pendekatan teologi gitu ya. Kemudian ilmuwan juga disuruh untuk riset terus, sehingga lahirlah rudal jarak jauh, rudal balistik dan seterusnya. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik Mas Rudi. Tentunya kita harapkan ya bagaimana kemudian ini kita terus mengkawal perang ini, sekalipun tidak berharap sampai ke 6 bulan begitu ya, perdamaian segera terjadi tentunya. Diskusi semakin menarik tapi sayangnya waktunya singkat sekali. Terima kasih banyak atas pandangan yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam, Mas Sahroni, kemudian juga Prof Ali dan juga Mas Wibawa. Terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini atas segala yang kemudian diberikan kepada kami. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir untuk Anda bersama dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan penganggaran makan bergizi gratis telah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026. Seluruh fraksi di DPR pun secara bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 menganggarkan program MBG. Senayan mempertegas penjelasan pemerintah bila pendanaan MBG tidak mengganggu anggaran pendidikan. Dewan Perwakilan Rakyat mempertegas penjelasan pemerintah bila pendanaan program makan bergizi gratis tidak mengurangi ataupun menggunakan anggaran pendidikan. Senayan memastikan kelancaran program MBG tidak menyedot anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan dalam APBN. Polemik yang membenturkan program MBG dengan anggaran pendidikan dinilai perlu diluruskan agar tidak ada kesalahpahaman masyarakat. Apalagi di lini masa muncul tudingan program MBG berasal dari pos anggaran pendidikan. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan tak sedikit pihak telah keliru menganggap MBG mengurangi ataupun menggunakan anggaran pendidikan. Padahal anggaran MBG sudah dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah dan DPR sejak 2025 dan 2026 sebagaimana tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi juga bulat menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026 yang di dalamnya menganggarkan program MBG. Penjelasan Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah yang juga berasal dari fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan bila proses penganggaran dilakukan secara transparan dan kolektif melalui mekanisme konstitusional. Program MBG ditempatkan sebagai bagian dari strategi besar pembangunan sumber daya manusia tanpa mengurangi porsi pendidikan yang telah ditetapkan sesuai amanat undang-undang. DPR memastikan memberi dukungan penuh terhadap program MBG seiring tujuan Presiden Prabowo Subianto memperkuat kualitas generasi muda melalui intervensi gizi yang terukur dan berkelanjutan.
Alokasi anggaran pendidikan dalam APBN setiap tahun pun selalu meningkat, sesuai amanat konstitusi yang mewajibkan minimal 20% dari total belanja negara dialokasikan ke pendidikan. Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya juga membantah narasi yang menyebut program MBG memangkas anggaran pendidikan hingga berdampak pada terbengkalainya sekolah dan kesejahteraan guru. Teddy menyatakan bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR termasuk peruntukannya. Program pendidikan strategis seperti Kartu Indonesia Pintar KIP dan program Indonesia Pintar PIP juga tetap dilanjutkan. Apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah. Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat, diberi penginapan, diberi pendidikan, diberi makan gizi dan dijamin kesehatannya. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang bilang guru-guru tidak diperhatikan. Faktanya ada 3 nih. 1, mengenai guru honorer. Ya, saya mau sampaikan bahwa secara kewenangan guru honorer itu ada di bawah pemerintah daerah. Oke? Tapi pemerintah pusat memberi insentif. Insentif itu bukan gaji, insentif itu tambahan. Oke? Dan tambahan ini berapa? Dari tahun 2005 sampai 2025 ada namanya insentif. Dan baru naik di zaman Presiden Prabowo. Oke, menjadi 400.000. Jadi Anda bayangkan selama 20 tahun insentif itu belum pernah naik. Baru naik di tahun lalu menjadi 400.000. Itu 1. Kemudian yang kedua, ada tunjangan guru non ASN. Ya, jumlahnya berapa? Dari 1,5 juta tahun lalu naik menjadi 2 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, apalagi kebijakannya? Yang paling dirasakan oleh guru-guru adalah, jadi dulu pemberian tunjangan honor itu melalui transfer ke daerah, kementerian daerah yang beri. Dan itu 3 bulan sekali baru dapat. Nah, tahun lalu Presiden memberi instruksi agar setiap bulan itu langsung diberikan langsung ke gurunya dan sudah berjalan. Oke, tentunya semua tadi diwadahi oleh Kementerian Dikdasmen. Oke, nah itu. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akses pendidikan turut diperluas melalui pembangunan sekolah rakyat. Sarana ini diperuntukkan bagi anak putus sekolah. Sekolah rakyat juga dilengkapi fasilitas tempat tinggal, makan bergizi, hingga jaminan kesehatan. Pada 2025, pemerintah pusat juga merenovasi sekitar 16.000 sekolah dengan anggaran 17 triliun rupiah. Pemerintah juga mempercepat digitalisasi pembelajaran dengan mendistribusikan 280.000 unit televisi digital yang jumlahnya terus ditingkatkan. Di tahun 2026 ini, anggaran pendidikan sebesar 769,1 triliun rupiah atau telah mencapai 20% dari APBN. DPR RI dan pemerintah memastikan program MBG berjalan tanpa mengurangi anggaran pendidikan, sekaligus memperkuat komitmen terhadap peningkatan kualitas generasi penerus bangsa.
Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau dan meresmikan jembatan gantung di Lok Sumawe, Aceh. Jembatan gantung ini merupakan bantuan dari TNI pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera akhir November lalu. Sebanyak 200 titik jembatan Garuda diresmikan hari ini di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kasat Maruli Simanjuntak menghadiri peresmian Lok Sumawe Aceh didampingi PJU Mabesat, Pangdam IM, beserta PJU Kodam IM dan sejumlah kepala daerah di Provinsi Aceh. Jembatan Garuda memiliki panjang 102 meter yang dibangun dalam 18 hari. Nantinya TNI AD akan terus memantau pembangunan jembatan lainnya yang rencananya akan dibangun di seluruh Indonesia. Ditlantas Polda Metro Jaya berhasil menemukan 5 pengendara mobil yang melaju ugal-ugalan di ruas tol Becakayu, Jakarta Timur dan viral di media sosial. Dalam video beredar di media sosial, tampak 5 mobil yang melakukan konvoi ini melaju secara zigzag. Usai ditelusuri identitasnya oleh petugas Ditlantas Polda Metro Jaya, kini para pengemudi menyampaikan permohonan maaf dan mengaku bahwa aksi tersebut untuk kepentingan konten. Kabar tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Fakta bersama dengan Kristanti Yosefa. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.